Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Para jamaah Bapak dan Ibu jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata, semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua yang hadir dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salam cinta buat anak-anakku yang hadir, teman-teman cilik, adik-adik kecil yang membersamai kita, mau duduk bersama di majelis ilmu. Kita terus doakan anak-anak kita ini kelak mereka menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min ladunka zurriyatan thayyibatan wa minas sholihin innaka sami'ud du'a. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini dan kemarin tentu kita sedang berduka. Kondisi bencana yang terjadi di belahan bumi di luar Jakarta harusnya membuat kita menyadari bahwa begitu lemahnya kita. Betapa mudah sekali bagi Allah hanya dari satu benda yang menurut orang benda yang lemah, yaitu air yang cair. Namanya air kita anggap sesuatu yang tidak solid. Tapi kalau dia sudah digerakkan untuk meluluhlantakkan bumi ini sangat mudah. Maka tentu ini adalah salah satu muhasabah buat kita. Setiap kita melihat musibah, ada doa yang diajarkan Nabi, doa yang kita lafazkan untuk diri sendiri agar terhindar dari musibah tersebut. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala katsir mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku atas musibah yang terjadi dan mengutamakan aku dibandingkan beberapa manusia atau makhluk lain yang Allah ciptakan. Kita memuji Allah dalam rangka mengharapkan jangan sampai mengalami kondisi yang sama, sekaligus menumbuhkan empati kita. Makanya doa ini bukan kita ucapkan di depan orang yang kena musibah, cukup di dalam diri kita. Berharap Allah menjadikan pelajaran apa yang terjadi membuat kita peka rasa, semakin tunduk, semakin dekat kepada Allah. Karena nikmat yang hari ini kita syukuri bisa duduk di ruangan masjid ini dengan begitu tenangnya kita, begitu sejuknya kita, maka sangat mudah bagi Allah untuk mencabut nikmat ini. Makanya saat nikmat itu sebelum dicabut, syukuri sambil membayangkan saat dicabut betapa berharganya nikmat ini. Kata Syekh Al-Munawi dalam kitab Jami' As-Shaghir, ya, kitab yang disusun Imam Suyuti, ya, Faidul Qadir nama kitab yang tulis oleh Imam Al-Munawi. Beliau mengatakan la ya'rifu qadraha illa ba'da zawaliha. Seseorang tidak tahu berharganya sesuatu sebelum kehilangan hal tersebut. Jangan nunggu diambil nikmat baru tahu berharga nikmat tersebut. Jangan nunggu diberikan sakit baru tahu sehat itu nikmat. Jangan nunggu berharga punya istri ketika dicabut dan dipisahkan dari kehidupan kita.
Jangan nunggu dicabutnya nyawa anak sebelum tahu bahwa anak itu berharga. Semua itu membuat kita berupaya bersyukur dan menjalankan hak atas apa yang nikmat yang Allah berikan. Di antara haknya apa? Syukuri dengan cara menjalankan kewajiban Allah. Jangan nunggu saat musibah baru rajin ngaji. Jangan nunggu ada bencana baru berpikir boleh nggak ada pengajian. Jangan. Di saat situasi di mana Allah kasih nikmat, segera berikan hak terhadap nikmat tersebut. Apa itu? Semakin mendekat. Makanya ajak siapapun hari ini, tidak ada yang bisa mencegah bencana kecuali Allah. Maka momen inilah momen untuk mendekat kepada Allah. Inilah nasihat pengantar buat kita. Jamaah yang melakukan Allah, Pak, malam ini kita melanjutkan kajian serial Masuk Surga Sekeluarga. Menciptakan surga di rumah adalah PR agar rumah menjadi tempat yang membuat penghuninya betah, yang disebut baiti jannati. Ada satu hal yang membuat rumah itu dan penghuninya makin tumbuh perasaan akrab, membuat hati-hati itu menjadi tenang. Inilah menjadi salah satu agenda keluarga yang harusnya menjadi salah satu agenda rutinitas kita saat setelah menikah, yaitu bagaimana datang bersama beranggota keluarga ke majelis ilmu. Kenapa menghadiri majelis ilmu bagian dari agenda wajib? Karena disitulah kita sudah menemukan surga di dunia sebelum surga akhirat. Sebab kita ingat Nabi mengatakan, idza marartum bil riyadil jannah fartau. Jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah, berhentilah, duduklah. Sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Maka Nabi mengatakan halaqadz dzikr, yaitu majelis-majelis zikir. Majelis yang di dalamnya kita senantiasa teringat akan Allah. Disitulah kita baru menyadari apa yang menjadikan hidup kita saat menikah itu menjadi tenang. Apa yang membuat pernikahan itu memberikan pengaruh bagi jiwa kita. Ternyata bukanlah istri yang memberikan ketenangan, tapi istri memberikan ketenangan akibat dari Allah yang memberikan kepada wasilah lewat istri kita. Maka pentingnya kita untuk mencari sumber ketenangan itu lewat apa? Lewat majelis-majelis yang Allah hadirkan ketenangan. Taman-taman surga yang disebut oleh Nabi dalam hadis, yaitu majelis ilmu atau halaqah zikr, itulah yang hari ini dicampakkan oleh sebagian masyarakat. Masyarakat lebih sering mencari hiburan dalam rangka memberikan pengaruh bagi jiwa. Bahkan anak muda zaman now nyebutnya healing. Ya, mereka nyebut, gua mau healing nih. Kemana healingnya? Kadang ke Bali, ke Turki. Mereka merasa healing yang mereka maksud itu adalah pelesiran, mendatangi objek-objek wisata itu memberikan ketenangan. Kenyataannya banyak yang habis yang nama healing tuh jiwanya tetap gelisah. Kenapa? Karena sumber ketenangan yang harusnya dia jadikan sebagai acuan hidup bahagia itu telah tidak dilakukan olehnya. Kenapa? Karena dia merasa obat bagi jiwa itu hanyalah jalan-jalan. Inilah banyak manusia yang gurur, tertipu. Ya, sama kayak orang, Pak, kalau lagi sakit gigi merasa obat sakit gigi itu adalah yang paracetamol atau Ponstan itu. Dia minum, dia pikir alhamdulillah saya udah nggak sakit lagi. Padahal bukan nggak sakit, tapi saraf sakitnya itu ditutup atau diputus sehingga tidak dirasakan. Tapi sumber penyakitnya itu tetap hadir, tetap ada dalam tubuh kita. Hilang pengaruh dari obatnya, sakit lagi. Orang yang dia
merasakan bahwa untuk bisa mengobati jiwa gelisah itu biar tenang, rumah tangganya bahagia dengan cara mengajak cuma jalan-jalan, biasanya menambah masalah baru. Ada bilang kalau udah jalan-jalan, obat jalan-jalan, istri lebih tenang. Enggak, biasanya habis jalan-jalan kepikiran lagi ya, tabungan berkurang ya, cucian numpuk, kerjaan nambah ya, apalagi kalau bentuknya tagihan kredit, waduh makin pusing itu. Ada orang-orang yang pulang dari liburan makin pusing hidupnya, karena sejatinya Allah telah berikan satu wadah, satu tempat yang orang mendapatkan ketenangan, karena disitulah surga di dunia diwujudkan oleh Allah. Apa tempatnya? Itu namanya halaqatuz zikir, halaqah, majelis zikir. Maka Nabi mengatakan dalam hadisnya, dan inilah salah satu solusi bagi kita yang mungkin membutuhkan jiwa yang tenang. Apa kata Nabi? Ya, ma min qaumin idza ijtama'a fi bait min buyutillah. Tidaklah sebuah kaum yang dia berkumpul di rumah, di antara rumah-rumah Allah. Tsumma yadhkuruna Allah. Kemudian mereka memuji atau memberikan berzikir kepada Allah, illa nazalat alaihi musakinah, kecuali diturunkan kepada mereka yang disebut as-sakinah. Jadi as-sakinah itu yang menjadi kebutuhan kita diturunkan di mana? Di majelis ini. Jadi majelis di mana kita ingin menyelesaikan masalah supaya jiwa kita tenang, datanglah ke majelis ini. Obat untuk jiwa yang gelisah itu datang ke majelis ilmu. Walaupun maaf, bisa jadi kajiannya enggak sesuai dengan yang kita rasakan. Karena bukan tentang kajiannya, tapi tentang turunnya sakinah yang diturunkan majelis ini. Misalnya apa? Waduh, saya ada masalah utang nih Ustaz. Utang saya banyak itu. Pas kita datang kajian enggak bayar, bahasnya bukan utang, malah bahas sedekah. Kita mikir utang aja enggak kebayar, ini salah sedekah, ustadznya gitu. Tapi duduknya kita dalam rangka untuk mencari ilmu, Allah turunkan as-sakinah. Makanya rumah tangga yang penuh dengan kegelisahan, istri yang suka curcol, istri yang selalu berkeluh kesah, sudah diberikan kurang karena fokus dari sebagian kita hanya fokus menafkahi istri, kebutuhan yang memberikan kebutuhan fisik tapi bukan kebutuhan batin. Bertahun-tahun nikah tidak ada agenda untuk ngaji, bawa ke majelis ilmu, atau istri tidak pernah diajak atau disarankan hadir di majelis ilmu. Ya, majelis taklim yang menjadi salah satu hari ini ya kebiasaan kaum muslimah, itu menjadi solusi bagi sebagian kaum muslimah untuk menenangkan batinnya. Makanya saya sering bagi sebagian orang yang datang mengadu ke saya merasakan masalah dalam keluarganya, maka dia harus tahu bahwa tempat untuk mengobati jiwanya itu adalah di rumah Allah, apalagi sambil menuntut ilmu. Inilah diantara salah satu yang bisa membantu kita saat merasakan kegelisahan di dalam rumah kita. Ada seorang muslimah datang, dia cerita, Ustadz, dia punya masalah sama suami sampai akhirnya bercerai. Dia merasa begitu sedih mengalami perpisahan. Dia akhirnya bilang, apa yang bisa saya lakukan? Saya merasakan sedih, kebayang terus, berpikir gimana nanti masa depan. Maka saya cuman bilang, kalau kamu ingin tenang, setelah ini bikin agenda supaya rajin datang ke majelis ilmu. Datanglah ke taman-taman surga yang ada di muka bumi ini. Taman-taman surga yang sering kita pikirkan, raudhah itu adanya di Masjid Nabawi, tempat yang sering kita anggap taman-taman surga, raudhah. Pada raudhah yang banyak di sekitar kita adalah majelis ilmu. Maka wanita ini pun dia mengikuti saran saya, dia datang ya setiap pekan itu dia bikin agenda datang ke kajian. Ya, bahkan 3 kali dalam sepekan dia bikin.
Apa yang terjadi? Dia cerita setelah sebulan dia merasa lebih tenang, jiwanya lebih mantap, bahkan dia berani untuk menulis buku, yang buku itu pun akhirnya beliau cetak sendiri menjadi buku bestseller. Ya, judul bukunya Bahagia Setelah Terluka. Ya, penulisnya namanya Teh Wiwin Supiah. Jadi ketika jiwa itu merasakan hati gelisah di dalam pernikahan dan rumah tangga, tempat yang membuat kita diberikan jalan keluar, setidaknya hati yang tenang, sebab hati yang tenang membuat pikiran bisa berpikir lebih banyak, lebih rileks, adalah ke majelis ilmu. Ini harus menjadi program. Kenapa majelis ilmu? Setidaknya dari hadis tadi yang disebutkan, kita mendapatkan pertolongan langsung di rumah Allah yang kita sebut Baitullah, itu diantaranya masjid ini. Makanya solusi kalau hari ini merasakan rumah itu ada problem, datanglah ke masjid. Masjid hari ini alhamdulillah sudah mulai berbenah, ya, termasuk Masjid Darussalam ini memfasilitasi para warga musafir, yuk diberikan tempat untuk duduk istirahat, sebagaimana di zaman dahulu Nabi Muhammad di Masjid Nabawi memberikan tempat buat para musafir. Maka kita tahu ada orang-orang gak punya rumah, diberikan tempat yang diberi nama sufah. Orang-orang yang disebut ahlu sufah. Ahlu sufah itu orang gak punya rumah tapi ingin mendapatkan perlindungan, keamanan. Solusinya lewat masjid, Masjid Nabawi salah satunya. Sebagian masjid hari ini alhamdulillah mulai berbenah. Maka sungguh sedih kalau ada masjid yang justru kejadian beberapa waktu yang lalu justru menjadi tempat yang nyawa muslim hilang justru di tempat yang Allah disebut namanya. Ini tragis. Tapi saya berhusnuzon itu pengurus masjidnya mungkin tidak tahu. Karena saya tahu itu terjadi yang melakukannya bukan orang yang justru terlibat dalam pengurusan masjid. Kalau pengurus masjid yang paham tentang tanggung jawabnya memakmurkan masjid, justru masjid bukan hanya tempat ibadah. Masjid menjadi tempat orang mendapatkan rehabilitasi jiwa, memberikan solusi permasalahan sosial. Di situ tempatnya saja itu bisa mempengaruhi jiwa. Belum lagi kalau difadahi kayak majelis ilmu malam ini. Itulah kenapa di zaman dahulu tradisi salafus soleh, jika rumah itu memberikan pengaruh konflik antar suami istri, mereka nggak jauh-jauh larinya ke masjid. Dulu menemukan orang yang kabur dari rumah itu gampang, larinya ke masjid. Sebagaimana ada riwayat suatu hari ketika Rasulullah SAW mengunjungi putrinya Fatimah. Ya, Rasul mengunjungi putrinya Fatimah. Rasulullah bertanya kepada Fatimah, "Aina ibnu amik?" Di mana sepupuku yaitu Ali. Nanya, di mana sepupuku? Karena Ali adalah sepupunya Nabi. Maka Fatimah mengatakan, "Kana baini wa bainahu syai'un." Antara aku dan dia ada masalah. Aku sama dia lagi berantem. Jadi disebutkan Fatimah cerita bahwa saya sama Ali lagi berantem. Ini memberitahu bahwa rumah tangga yang paling baik pun, contohnya sahabat, namanya konflik itu ada. Jadi konflik itu salah satu yang nggak bisa dihindari. Makanya menikah itu, bumbu pernikahan itu adalah konflik. Dan konflik yang berdiri di atas keberkahan niscaya akan memberikan penguat hubungan. Karena berkah itulah membuat pahitnya konflik ibarat jamu yang menyehatkan. Tapi kalau rumah sudah dicabut keberkahannya, pahitnya konflik ibarat racun yang mematikan. Maka begitulah yang terjadi ketika Fatimah konflik dengan Ali, salah satu sahabat utama. Maka Rasulullah langsung meminta salah satu sahabat mencari di mana Ali. Tolong kamu carikan. Sahabat ini
Dia tahu betul bahwa orang-orang soleh zaman dahulu tidak ada tempat untuk mengobati jiwa yang terluka selain rumah, yaitu masjid. Mereka nggak berpikir, ih Ali kayaknya mancing nih, ya ke Laut Merah nih, ini Ali kayaknya lagi main pedal nih, gitu. Atau Ali lagi main kuda kayaknya, ya, hobi main kuda, nggak ada. Yang dia pikirin Ali di masjid. Dan betul, baru dia datang ke masjid langsung kelihatan Ali lagi tidur sambil menutup matanya pakai lengannya. Di situ langsung melapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, Ali fil masjid huwa raqidun, Ali di masjid dan lagi tidur. Maka Rasulullah pun senyum, dia sudah nebak pasti di masjid. Maka Rasulullah pun mendatangi Ali yang sedang tidur, di mana dilihat debu yang menempel di tangannya Ali. Disitulah Rasulullah mulai memperkenalkan kunyah yang akhirnya menjadi kebanggaan Ali. Setelah itu kunyah yang diberikan langsung oleh Nabi kepada Ali, kum ya Abu Turab, kum ya Abu Turab, bangun Abu Turab, wahai pemilik debu, bangun, bangun. Abu Turab adalah julukan Nabi kepada yang bernama Ali. Dari situlah Ali kalau ditanya apa panggilan yang kau sukai, panggil aku Abu Turab. Ya, Abu Turab itu adalah panggilan yang Nabi sematkan kepadanya, maka dia bangga dengan panggilan itu. Dari kisah ini, walaupun pembahasannya bisa melebar kemana-mana, kita dapat satu poin bahwa ketika seseorang mendapatkan rumah itu ada masalah, mereka mencari solusinya ke rumah Allah. Masjid itu baru bangunannya di mana orang di dalamnya memuji Allah, orang dalamnya sujud, maka disitulah Allah datangkan pertolongan. Malaikat-malaikat menaungi sepanjang tempat ini, malaikat-malaikat turun menaungi, dan malaikat memberikan ketenangan. Ketenangan itu saat kita berada di masjid, ditambah saat kita menuntut ilmu, belajar bersama ustadz, bersama syekh, maka jiwa yang tenang itulah membuat Allah berikan solusi. Karena hampir semua solusi itu sulit didapat dari jiwa yang gelisah. Makanya kenapa saat orang mengalami masalah dia disuruh mengambil solusi itu seringkali malah menambah masalah baru, sebab dia mengambil solusi di saat jiwanya masih gelisah. Sebab jiwa yang gelisah itu sangat rentan mengambil solusi yang setan berikan kepadanya. Ingat tugas setan apa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu waswas. Lagi punya masalah, utang belum kebayar, tagihan banyak, anak nggak sekolah. Tiba-tiba karena jiwanya itu udah panik, kalau enggak besok anak di DO, kalau enggak anak ini, masuklah iklan pinjol. Iklan pinjol. Disitulah hati dia gelisah, panik. Nanti anak daripada dikeluarin, nanti daripada malu, datang debt collector, tetangga dengar, atau yang nagih utang, udahlah. Mumpung nih ada pinjol, syaratnya cuma KTP doang. Ngelihatnya mudah, pinjaman 20 juta, nanti dicicil selama 2 tahun, misalnya 2 juta. Kayak gampang, cuma 2 juta setiap bulan. Di jalan 2 tahun, setiap bulan 2 juta. Maka di situ keputusan yang diambil seringkali keputusan yang membuat hati menjadi makin gelisah. Apakah tenang habis itu? Solusinya dapat? Enggak. Sama kayak minum obat Ponstan tadi, dia giginya aduh alhamdulillah. Dia pinjam itu, dia bayar iuran sekolah anaknya, habis itu mulai stres lagi, tagihan lagi. Enggak akan pernah selesai itu. Makanya stepnya kalau kita sedang dalam masalah, jangan ambil keputusan sebelum jiwa tenang. Bagaimana tenang? Datang ke rumah Allah, datang ke majelis ilmu. Enggak mesti materinya harus dipilah-pilih. Ntar dulu nih ustadznya siapa nih? Ya bahasnya tentang ekonomi Islam lagi. Males malah puyeng lagi bahas malah ekonomi Islam. Enggak. Duduklah di majelis itu, karena majelis yang diampu oleh siapapun selama itu
mendekatkan kita kepada Allah, karena setiap penjelasan Ustadz walaupun bahasa ekonomi ujung-ujungnya mendekat ke Allah, bahas parenting ujung-ujungnya mendekat kepada Allah, bahas tentang kesehatan ujung-ujungnya mendekat kepada Allah. Itu majelis yang membuat kita mendapatkan ketenangan. Karena tadi ingat hadisnya, tsumma yadhkurunallah, kemudian dia berzikir menyebut nama Allah. Maka itu yang menjadi dasarnya. Maka mengapa hampir semua permasalahan rumah tangga itu biasanya menambah masalah baru, karena ketika kebutuhan batin tidak terpenuhi yang harusnya diberikan kepada pasangan juga kepada anak, itulah yang membuat mereka tidak pernah lepas dari kegelisahan. Mereka tidak pernah lepas dari hati yang dicenderung dimasuki was-was oleh syaitan. Dan itu membuat banyak suami yang akhirnya merasa padahal saya sudah berikan segalanya. Dia lupa bahwa rumah surga dimulai dari membawa ke tempat yang disebut surga di dunia. Jangan ngaku baiti jannati, sebuah rumah ngakunya baiti jannati, tapi penghuninya nggak pernah duduk di majelis ilmu, maka suasana surga hilang. Maka menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, mengajak pasangan ngaji, itu menjadi agenda wajib. Itulah agenda yang harusnya didesain sejak awal nikah. Itulah agenda yang harusnya didesain. Jangan sampai ke restoran ada jadwalnya. Mohon maaf, ada yang liburan, apalagi nanti di akhir tahun. Masing-masing sudah berpikir bagaimana habiskan uang hasil kerja selama 11 bulan. Mulai ada agenda ke Jepang, ke Eropa, tapi enggan duduk di majelis ilmu, menambah masalah baru. Sebab ingat, ketika membereskan masalah hanya dari aspek teknis, tidak menyelesaikan masalah dari aspek yang sejatinya menjadi isu utama, itu adalah hati, maka itulah menjadi problem sebagian besar kita. Anak kita perlu untuk diajak, dan ingat, jalan menuju surga dimulai juga dengan apa? Dengan duduk di majelis ilmu. Seolah-olah kalau kita ngajak ke majelis ilmu itu, yaitu kita mengajak ke surga. Sehingga kalau ada narasi mari masuk surga bersama, mulailah dengan ngajak ngaji bersama. Itu PR-nya. Masuk surga bersama itu bukan cuman narasi sesaat, tapi memang menjadi semangat kita. Sebanyak-banyaknya orang diajak masuk surga. Ingat, surga terlalu luas untuk dimasuki kita seorang. Dan surga itu semakin banyak orang, nggak akan pernah kita merasa kesempitan. Kalau di dunia mungkin bisa komplain gitu ya. Kalau ternyata ada tempat yang waktu sepinya enak. Ada teman cerita, wah dulu mah ke Ancol puas saya, Ustaz. Enak di Ancol, saya mah bisa pagi-pagi ini minggu ngelihat sunrise. Saya gelar tikar. Sekarang apalagi liburan, Ancol duduknya aja bingung kita di mana. Ya mau mandi, orang udah banyak tuh. Makanya kemarin ada salah satu jamaah WA saya, Ustadz, alhamdulillah ini ada tempat liburan bagus nih di daerah Sukabumi. Ini hidden gem Ustadz, tapi tolong antum gak usah upload nanti di Instagram antum, kalau gak jadi rame. Kalau jadi rame gak seru lagi ya. Begitulah manusia kalau di dunia. Manusia kalau di dunia itu gak pengen ngajak suatu tempat itu bareng-bareng. Karena kalau rame mereka rugi, nggak enak. Karena memang manusia dunia itu terbatas. Kalau surga enggak. Surga itu antum ngajak rame-rame, mengajak sekeluarga, nggak akan pernah sempit, nggak pernah berpikir wah kalau keramaian surga, jangan-jangan kita tidurnya diri, nggak ada. Bahkan Allah menyebutkan ketika seorang penghuni surga yang terakhir masuk surga, ini penghuni terakhir yang disebut jahannamiyun. Jadi
ya penghuni surga terakhir adalah orang yang memiliki iman tapi dosanya banyak. Imannya ada tapi dosanya banyak, dibakar dulu bertahun-tahun di neraka. Neraka ini namanya Jahannam, nama penghuninya Jahannamiyun. Jahannamiyun itu orang yang dia disiksa dulu baru boleh masuk surga. Ya, semoga kita enggak gitu ya, masuk surga langsung gitu ya. Ya, mau apa, mau disiksa dulu Pak, yang penting masuk surga. Jangan berpikir yang penting mah masuk surga Ustaz, disiksa dulu juga nggak apa-apa. Jangan remehin neraka. Jangan berpikir sedetik kayak kita nggak sanggup, apalagi berpuluh-puluh atau beribu-ribu tahun. Dikisahkan ada seorang laki-laki yang setelah dia dibakar beribu-ribu tahun di neraka, Allah tarik dia untuk masuk ke pintu surga. Baru depan pintunya aja dulu happy banget, indah banget. Kemudian dia ngelihat ada sebuah pohon yang rindang, dengan indahnya dia berteduh di situ. Sambil dalam hati bilang seandainya ada yang lebih luas lagi deh ini. Tiba-tiba Allah ciptakan pohon yang lebih luas lagi dari tempat dia duduk, dia berjalan gitu. Masya Allah, seandainya ada yang lebih luas lagi. Tiba-tiba Allah menyapanya, wahai fulan, maukah engkau aku berikan tempat yang lebih indah dari tempat ini yang kuciptakan untukmu seluas langit dan bumi. Maka si fulan yang menjadi penghuni terakhir ini bilang, ya Allah jangan bercanda dong. Jadi dia bilang, ya Allah jangan bercanda dong. Artinya apa? Dia ngerasa ini Allah ngeledek saya, mentang-mentang saya terakhir masuk surga. Disebutkan hadis Allah tertawa mendengar ucapan hambanya ini. Artinya Allah pun bahagia. Apa yang kita pelajari, bahkan penghuni terakhir yang masuk surga itu dapat luas langit dan bumi. Artinya surga itu luas banget. Ya, luas banget. Dan kita tahu luas langit dan bumi itu bukan tanah kosong. Tanah kosong kita juga bingung ngapain tanah kosong, mau di tanah. Ya, pasti lengkap dengan bangunannya, lengkap dengan landscape-nya, lengkap dengan air mancurnya kalau kita mau, lengkap dengan segalanya. Itu yang diberikan buat penghuni terakhir, yang dia sendiri adalah orang yang pernah berbuat dosa banyak. Makanya ini memberikan kita satu hal bahwa surga itu luasnya nggak bisa kita tebak. Dari sinilah kita memahami karena surga itu luas sekali, ajak keluarga kita. Ajak sebanyak-banyaknya, mulai dari keluarga yang kita sebut keluarga inti sampai orang lain, tetangga, ajak. Caranya ngajak apa? Duduk di majelis ilmu itu satu di antara jalan untuk kita menuju surga. Jadi ada orang tuh kalau ngaji, bapak-bapak sini ngaji, pernah kepikiran nggak istri juga diajak gitu. Kadang-kadang kita ingin soleh sendiri. Udah saya aja deh, istri mah udahlah mau ngaji enggak yang penting di rumah. Padahal ketika kita cuek dalam urusan ini, itu menyebabkan kita pulang kita merasa heran ya. Tadi di kajian ustadznya ngajarin bersyukur, berprasangka baik sama Allah, istri keluh kesah mulu. Kenapa istri keluh kesah? Karena jiwanya tidak mendapatkan ketenangan. Karena kita tidak memberikan kebutuhan jiwa yang menjadi dasar. Makanya inilah salah satu yang gak disadari, antara jiwa dan perut itu semakin berbanding terbalik. Semakin besar kita berikan kebutuhan perut, semakin kecil tuh jiwa. Semakin besar kita berikan kebutuhan jiwa, semakin kecil kebutuhan perut, alias materi dan lainnya itu menjadi tidak diperhatikan bagi orang yang jiwanya sudah tenang. Makanya istri-istri Nabi, termasuk istri para sahabat, dalam keadaan diuji kemiskinan, mereka termasuk orang yang tidak terlalu memikirkan itu sampai stres. Kenapa? Karena jiwa mereka merasakan ketenangan. Inilah salah satu yang membuat banyak suami udah bekerja keras, memberikan yang terbaik. Istri masih bilang, kamu kerja lebih rajin lagi dong, ini harus beli ini. Ya Allah, nggak syukur banget sih.
Ini persoalannya karena kita nggak memfasilitasi dia untuk ngaji. Saya pernah misalnya diundang di sebuah perusahaan ya di daerah Bekasi, perusahaan asal Jepang itu. Acara waktu itu munggahan, tahu munggahannya? Munggahan itu sebelum puasa kan. Waktu itu saya disambut panitianya, terus panitia bilang, Ustadz sebelum ceramah CEO perusahaan, direktur utama mau ngomong sama Ustadz, mau ngomong empat mata. Saya nggak tahu kalau direktur perusahaannya asli Jepang, nggak bisa bahasa Indonesia. Saya bilang nggak mungkin empat mata ini nggak nyambung, dia ngomong apa saya nggak denger gitu ya, wajib ada penerjemah. Iya Ustadz, intinya direktur utama bilang gini, tolong Pak Ustadz kalau nanti ceramah nasihati karyawan supaya bersabar, jangan nuntut-nuntut perusahaan mulu, mentang-mentang punya serikat pekerja merasa berkuasa, main enak aja nuntut perusahaan. Kita tolong dihargai, intinya gitu. Dia pengen supaya saya nasihatin para karyawan pada saat ceramah munggahan. Saya langsung kepikiran, wah ini mah berat saya nih jadi ustadz pesenan kayak gini. Ustadz pesenan kan gak enak ya, jadi corongnya penguasa nih gitu. Saya langsung mikir, kayaknya saya nggak bisa tuh. Saya bilang sama penerjemah itu, bilang saya nggak bisa kayaknya. Tapi kalau mau, saya ngasih solusi. Kalau pengen masalahnya itu selesai. Karena saya, udah azan ya? Belum menit lagi? 2 menit lagi. Karena saya nggak bisa menjadi corong kalau nggak dengar dari sisi yang lain. Harus keduanya. Tapi saya bisa memberikan mungkin solusi buat perusahaan. Diterjemahkanlah oleh penerjemah ini ke orang Jepang ini. Akhirnya orang Jepang ini direkturnya bilang gini, ya sudah kami mau masukkan Ustadz bagaimana menyelesaikan ini. Saya cuma bilang sama dia, solusi dari saya bangun masjid. Saya perusahaan itu, saya datang ke perusahaan itu, saya sendiri untuk sholat asar nggak nemu masjid, tapi musola di bawah tangga. Musolanya banyak tapi di bawah tangga, ada yang di belakang. Jadi saya bilang ribuan orang tuh sholatnya di mana? Saya cuma bilang manusia itu suka berkeluh kesah kalau ininya nggak terpenuhi. Makanya bangun masjid, masjid itu bikin kajian, maka kajian itulah membuat dia tenang sehingga bisa diajak diskusi. Itu solusi saya. Sampaiin deh, entah gimana penerimanya ngomong dah. Saya pede aja udah yakin lah, mudah-mudahan dia nerjemahinnya bener. Setelah itu saya udah ceramah biasa aja. Saya ketemu karyawan nggak ada tuh saya pesan sponsor. 2 tahun setelah itu saya udah lupa peristiwa itu, diundang lagi perusahaan itu walaupun saya udah nggak ingat lagi. Begitu panitianya ngundang saya, dia baru salaman, saya dibawa lewat jalan yang beda. Ustadz, lewat jalan ini Ustadz. Ternyata lewat jalan belakang dilihatinlah masjid yang dibangun. Dan masjid itu udah jadi. Dibilang Ustadz ini atas masukan Ustadz masjidnya udah jadi. Dan alhamdulillah Ustadz, perusahaan kami ya CEO-nya nitip salam karena dia udah pulang 6 bulan lalu ke negerinya Jepang. Tapi dia bilang kalau nanti ada Ustadz ini sampaikan terima kasih saya. Gara-gara bangun masjid ini alhamdulillah perusahaan mampu membuat karyawan itu tenang. Apa maksudnya? Mereka diberi fasilitas masjid dan diberikan fasilitas pengajian minimal 2 kali sepekan. Disitulah mereka ngaji, disitulah mereka mendapat ketenangan. Gaji memang gak naik, tapi hati merasakan ada yang beda. Gaji 5 juta dengan diberikan fasilitas itu dengan gaji 5 juta tapi nggak ada ngaji, beda. Apa yang terjadi? Perusahaan bisa ngajak dialog, mereka lebih tenang. Itulah yang sekarang saya katakan, kalau istri ente nuntut mulu, kurang nih, jangan-jangan solusinya bukan ente kerja keras, jangan-jangan cuma satu, yuk duduk di majelis ilmu. Kita bilang boleh, nanti naikin lah, tapi baru besok ngaji yuk. Kalau habis ngaji baru kita makan di situ. Mudah-mudahan bisa memberikan pengaruh dan berkah buat kita. Semoga membawa pesan baik buat nanti keluarga kita, biar jangan suka duduk majelis ilmu. Mungkin setelah Isya kita bisa sambung untuk diskusi dan tanya jawab.
Aku lu qala lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isya Majid Darussalam kata wisata milakan Allah. Kita lanjutkan sedikit. Dan mungkin kalau ada yang mau tanya jawab persilakan. Bahwa taman surga yang kita maksud majelis ilmu mempengaruhi pertama jiwa kita untuk mendapatkan ketenangan. Itulah esensi dasar kita mencari kehidupan yang bahagia termasuk dalam pernikahan. Yang kedua, majelis ilmu itu juga menjadi salah satu pembeda dan pengistimewa sebuah keluarga. Allah berfirman surat Az-Zumar ayat 9, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang punya ilmu atau punya pengetahuan dengan yang tidak punya pengetahuan? Ayat ini kita bisa lihat beberapa tafsir menunjukkan cara Allah untuk memberitahu betapa yang berilmu itu memiliki derajat yang lebih tinggi, dan itulah maksud yang ada dalam surah Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka di antara yang membuat keluarga kita istimewa adalah ketika kita menghiasi keluarga itu bukan dengan harta. Warisan yang bisa kita jadikan sebagai apa yang menghantarkan kebahagiaan kita adalah warisan ilmu. Maka di antara tugas kita sebagai seorang ayah, bagaimana mewariskan kebiasaan-kebiasaan yang membuat anak semangat dalam menuntut ilmu, termasuk kebiasaan membaca, duduk di majelis ilmu, membawa anak-anak kita dari kecil sudah terbiasa duduk di majelis-majelis ilmu. Nah, itulah diantara yang mungkin menjadi salah satu jalan untuk kita bisa menjadi keluarga yang istimewa. Ketenangan didapatkan plus keistimewaan dengan diangkat derajatnya lewat hadirnya kita di majelis-majelis ilmu. Itu mungkin sebagai penutup singkat saja supaya kita bisa mendapatkan intisari dari materi kita. Kalau ada yang ingin ditanyakan kami persilakan. Kalau tidak kami tutup. Ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Ustadz, kalau kita membaca Al-Quran dan mempelajari artinya, apakah pahalanya sama seperti dengan majelis ilmu? Apa, gimana? Apabila kita baca Quran, terus kita membaca artinya juga mempelajari, apakah sama pahalanya dengan duduk di majelis ilmu seperti itu? Demikian, makasih. Para ulama mengatakan salah satu keutamaan majelis ilmu, dia mengalahkan ibadah-ibadah yang sejatinya hanya bermanfaat hanya untuk diri sendiri. Termasuk membaca Al-Quran yang kita sebut salah satu yang memiliki keutamaan. Tapi bagi sebagian kita kadang membaca tidak memahami apa yang dibaca, termasuk memahami isinya. Maka ilmu menjadi salah satu yang lebih utama dari sekedar membaca. Maka sering banyak orang salah paham nih, termasuk yang sering terjadi. Misal di bulan Ramadan ada kajian zuhur, ada yang ngejar target, yang lain dengerin kajian, dia malah target baca yang namanya tilawah. Itu nggak benar. Justru dia harus tahu yang utama itu mendengarkan kajian ilmu. Ya, dia ngedengerin, dia menghilangkan apa yang menurunkan malaikat kesakinah itu karena dia telah berlepas diri dari jamaah di majelis ilmu. Dia berada di majelis ilmu tapi dia tidak fokus mendengarkan, malah dia tilawah. Tilawahnya bagus, tapi dia tidak dapat keutamaan yang sejatinya didapatkan di majelis ilmu. Jadi kalau mau baca Quran di majelis di luar silakan. Ya, tapi kalau di majelis ilmu dengar, simak. Kalau membaca Quran saja
membuat dia tidak mendapatkan keutamaan, dihadirkan ketenangan, ditinggikan derajatnya, bagaimana mungkin kalau dia melakukan di majelis ilmu ngobrol, main handphone dan sebagainya. Itu lebih rendah lagi nilainya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan. Ini Bapak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ini mengenai keutamaan kita mengikuti kajian ilmu. Bagaimana perbandingannya ini? Saya ini baru datang, tapi begitu datang ada kajian, ikut saya gitu. Itu kira-kira dapat nggak keutamaannya dibandingkan dengan yang saudara kita yang dari tadi gitu? Ya, terima kasih. Tentu hadirnya di majelis ilmu seperti hadirnya kita di saat kita di sholat Jumat. Barisan yang lebih dulu datang dengan yang terlambat datang tentu memiliki tingkat pahala yang berbeda. Kalau ada hadis menyebutkan orang pertama kali datang di saf depan, dia mendapatkan pahala seperti misalnya unta. Kalau yang belakang lagi seperti kambing, maka demikianlah wallahu a'lam bishawab cara Allah memberikan bagaimana orang-orang yang hadir di awal dan hadir di pertengahan dengan hadir di akhir tentu berbeda. Tetapi niat dia berangkat dari rumah untuk datang majelis ilmu walaupun terlambat tentu sudah dicatat sebagai pahala. Jadi kalau kita simpulkan mau datangnya kapanpun berada di majelis ilmu keutamaannya banyak. Satu, di situ kita belajar mendapatkan ketenangan. Dua, kita justru mendapatkan kemuliaan lewat ilmu yang kita pahami. Yang ketiga, kita berkumpul bersama orang-orang soleh. Dan itu diantara nikmat yang dapat kita dapatkan. Karena berkumpul majelis ilmu berarti bertemu dengan orang-orang soleh. Dan itu juga menjadikan kita mendapatkan sentuhan kebaikan dari orang sekitar kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Cukup 2 pertanyaan. Lain waktu kita lanjutkan lagi. Sambil saya menghimbau apa yang kita miliki, doa termasuk harta yang kita miliki, mari bantu saudara-saudara kita khususnya yang sedang musibah, khususnya yang merasa menjadi bagian dari kampung halamannya di wilayah Sumatera. Mari kita terus doakan. Itu menjadi salah satu himbauan buat kita. Kita tutup majelis kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.